You and me, it's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Keterangan. Assalamualaikum. Hi everyone, how are you today? I have you good and fantastic today. Welcome to my YouTube channel with me, Rahmawati. Today we will learn about adjective clause for English talks. But in this occasion, we will learn about adjective clause. What is adjective clause? Adjective clause, also called relative clause, is a dependent clause that modifies a noun or pronoun. There are two kinds of adjective clause. First, relative pronoun as subject. Second, relative pronoun as object. Ayo sekarang kita belajar yang pertama, masuk materi yang pertama, yaitu relative pronoun as subject. Relative pronoun as subject yaitu klausa yang menjelaskan tentang subjek itu sendiri. Conjunction RPS itu ada 3. Ada who, which, that. Who itu dipakai untuk manusia, which dipakai untuk selain manusia, and that dipakai bisa manusia atau bukan manusia, jadi fleksibel. Jadi, jika subjeknya manusia, maka kita menggunakan who. Jika subjeknya bukan manusia, kita memakai which. Dan jika bisa dipakai, bisa untuk manusia dan bukan manusia. Pengertian RPS udah pada ngerti kan? Ayo kita lanjut ke contoh. Di sini ada 2 contoh kalimat. Kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Pertama, we see a man, dan kalimat yang kedua, he eat a seblak. Bagaimana kita menyambungkan dua kalimat tersebut dengan menggunakan RPS? Kita lihat dulu, di sini ada 2 noun yang sama, yaitu he dan man. He dan man adalah noun yang sama. Ya, ada 2 noun yang sama, yaitu he kan adalah dia laki-laki, dan man adalah dia laki-laki. Jadi sama kan nounnya? Ketika ada 2 kalimat yang sama seperti itu, kita harus lihat terlebih dahulu. Jika nounnya adalah manusia, nah sekarang kita udah tahu nih nounnya itu manusia. Berarti kita harus pakai apa? Pakai which, who, atau that? Coba jawab. Masih ingat kan person itu untuk menjelaskan manusia. Nounnya itu kan man. Man itu kan dia laki-laki. Berarti dia itu manusia. Berarti kita memakai conjunction who untuk person. Udah ngerti kan? Terus jadinya kalau digabungin gimana? Ya, kayak gini. We see a man who eats seblak. Tadi udah tuh yang person. Sekarang kita lanjut yang ke contoh untuk non-person. Kalimatnya kita ganti aja. Jadi, we see a cat, it eats a seblak. Seblak yang di sini maksudnya tuh seblak ceker ya. Jadinya kucingnya itu makan cekernya. Pokoknya gitu dah. Noun yang di sini itu adalah non person, jadi bukan manusia, selain manusia. Itu non person, maka kita memakai conjunction which. Jadinya we see a cat which eat a seblak.
untuk that itu bisa dipakai untuk manusia ataupun bukan manusia. Do you understand? I hope you understand. Understand. Oke? Kalau nggak ngerti, nanti deh tanya. Nah, sekarang itu kita bahas tentang RPO, yaitu Relative Pronoun as Object. Kalau yang RPS itu kembalinya ke subjek, maka yang RPO ini kembalinya ke objek. Conjunction-nya itu menggantikan posisi objek itu sendiri. Nah, conjunction pada RPO juga ada 3. First, whom. Ya, kalau yang tadi who, yang ini whom. Whom. Yang kedua, which, dan yang ketiga, that. Sama sih kayak yang tadi RPS juga. Ada 2 contoh kalimat untuk pada pembahasan RPO ini. Yang pertama, my mother sees a man. Yang kedua, Rahma loves him. Man di kalimat pertama itu sebagai objek. Dan man yang kedua juga sebagai objek. RPO adalah conjunction yang menggantikan objek. Sebelum kita memilih apa itu whom, which, atau that, kita harus mengetahui terlebih dahulu ini dia bercerita tentang apa. Person atau non-person. Person kita memakai whom, dan ketika non-person kita memakai which. Man itu apa sih? Man itu kan laki-laki. Laki-laki itu manusia. Berarti kita pakai apa? Ya, benar, kita pakai whom. Jika digabungkan maka menjadi my mother sees a man whom Rahma loves. Kemana himnya? Ya, himnya dihapus karena nggak boleh ada 2 subjek atau objek yang ada di satu kalimat. Nah, udah pada ngerti kan? Harap kalian pada ngerti ya apa yang saya jelaskan pada hari ini. Sekian dari saya, Rahmawati. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah atau enggak nanti tanya sama Mister. Dah!